Oke, halo semuanya. Nama saya Jovial. Hari ini kita akan sedikit bermain dengan IC yang sudah ada di depan kita, C4017. Dan kita akan mendemonstrasikan cara kerjanya menggunakan sebuah rangkaian LED yang running. Atau ya kurang lebih nanti akan ada 10 LED yang akan menyala secara bergantian, secara periodik. Akan nyala secara berganti secara periodik dan dikontrol oleh IC ini. Kenapa 10? Karena IC ini ada 10 output dan dia nggak punya internal clock si IC ini. Jadi dia cuma mengatur output mana yang akan dialiri oleh arus dan kapannya akan diatur oleh input. Di sini ada clock. Clocknya adalah NE555 ini. Jadi NE555 ini akan berfungsi sebagai clock yang mengatur kapan C4017 ini akan mengganti outputnya, mengganti pin mana yang akan diberi output. Karena NE555 ini fungsinya seperti osilator yang akan ngirimin sinyal kotak. Ya, ini dua IC yang akan kita gunakan hari ini pada video ini. Terus, oke, kita mulai buat rangkaiannya ya. Jadi di sini saya udah punya breadboard yang menjadi pengganti perfboard atau PCB yang dimana kita akan membuat rangkaian kita ya. Kemudian selain itu kita butuh sumber tegangan. Di sini ada baterai coin 3 volt dan 1,5 volt. Kalau di Tinkercad kita tuh punya beberapa opsi. Kayak misalnya kalau di sini battery, saya ketik battery, ada power ada 9 volt, 1,5 volt, ada 3 volt. Tapi kenapa saya pilih kombinasi dua baterai ini disarikan? Karena di sini di Tinkercad ini C4017 hanya bisa running di maksimal 7 volt. Meskipun kalau misalnya kita lihat di datasheet ya, ini datasheet dari Texas Instruments untuk CD4017B. Kalau kita lihat supply voltage range-nya bisa di 3 sampai 18 volt. Jadi sebenarnya ini untuk perancangan atau desain sistem digitalnya aja. Oke, kita langsung mulai membuat rangkaiannya. Pertama-tama kita mulai dari sisi tegangan positifnya dulu ya, tegangan. Positifnya kita mulai, saya butuh 2 resistor dan 1 kapasitor polarized. Resistornya besarnya 10 kilo kali 2. Nah, kemudian butuh kapasitor, polarized kapasitor. Kapasitansinya di 4,7. Nah, kenapa 3 komponen ini penting untuk mulai pertama? Karena mereka yang akan terima sumber tegangan pertama dari kutub positif dan akan mengatur, meregulasikan frekuensi dari penggantian lampunya nanti. Jadi mereka ini akan mengirim mengirim tegangan ke NE555 yang berfungsi sebagai clocknya untuk mengatur frekuensi jadi mereka. Jadi nanti hitungannya bisa kalau kita misalnya mau menghasilkan frekuensi yang sesuai, kita bisa hitung 1,44 dibagi jumlah dari kedua resistor ditambah kedua resistor dan resistor kedua dikali 2, jadi 2R2 tambah R1. Kemudian jumlah dari itu dikali dengan kapasitansinya kapasitor ini atau C1. Jadi 1,44 bagi nilai tadi. Konfigurasinya seperti apa? Saya langsung tunjukkan. Ngomong-ngomong, ini jalur atas saya akan pakai untuk penyaluran tegangan gitu ya. Jadi baterainya ini nanti akan disambungkan ke sini. Ini groundnya, ini sumber tegangan positifnya. Jalur bawah tidak akan saya pakai untuk sumber tegangan, melainkan nanti akan untuk LED-nya. Saya sambungkan groundnya lewat sini, tapi sebelum masuk langsung ke ground, saya akan sambungkan pakai resistor, tapi itu nanti belakangan. Kita mulai dulu dari regulasi voltage, regulasi frekuensinya.
Frekuensinya diatur oleh resistor ini disambungkan dengan ini. Jadi dia mengambil lajur ini, mengambil dari lajur tersebut. Lalu dia tersambung ke kapasitor. Kapasitornya di sini kita ground, dari negatif ke ground. Sorry, ini saya mau ubah ke sini biar agak lebih rapi sedikit. Nah, jadi positifnya nyambung ke resistor, negatifnya nyambung ke ground nanti. Oke, jadi dengan mengutak-atik nilai-nilai ini kita akan bisa mengubah frekuensi dari penggantian LED-nya atau seberapa cepat LED-nya diganti. Kemudian kita ambil arus dari resistor pertama dan kedua. Jadi antara resistor pertama dan kedua kita cabangkan. Kita ambil pertama ke pin 7 ya. Pin 7 ya, discharge benar. Pin 7-nya kita ambil purple untuk jalur sinyal supaya lebih mudah terbaca gitu ya. Kemudian positifnya kapasitor juga terhubung ke pin 6. Pin 6 itu adalah thresholdnya. Dan juga ini tersambung ke pin 2 ya. Ya, trigger betul. Pin 2. Pin 2 ini kita rapikan. Pin 7, pin 6 sudah dapat. Pin 8 itu power, kita ambil dari sumber tegangan merah gitu ya, biar jelas. Yang pertama pasti ground ya, betul. Nah, ground kita pakai warna hitam. Kita buat alur yang lebih jelas supaya ya namanya juga desain sistem digital, jadi supaya desainnya bisa terbaca gitu ya. Oke, pin 1 sudah tercover, 2, 3 nanti buat out ke C417 kita belakangan. Pin reset itu ketemu sama sumber tegangan positif merah. Oke, kita rapikan sedikit. Nah, pin 1, pin 2, pin 4 tercover. Ini pin 5 control voltage kita nggak begitu perlu. Threshold, discharge sudah, power sudah. Oke. Kita lanjut ke pin ketiga. Ini dia membuang sinyal kotaknya atau menyalurkan outputnya. Outputnya disalurkan lewat pin 3. Pin 3 ini nyambung ke pin 14 harusnya. Clock, betul sekali. Clock ke purple. Kita rapiin ya supaya enak dilihatnya. Oke, clock sudah. Kita lihat powernya. Powernya di 16. Power tentunya terhubung ke yang merah positif. Selain power dia juga butuh ground. Ground tuh di sini. Nah, di pin 8. Ini semua bisa dilihat di datasheet harusnya, tapi kalau di Tinkercad kita bisa ada keterangannya, jadi enak dilihatnya. Oke, ground sudah terpasang. Kita coba ulur satu-satu ya. Pin reset itu nyambungnya ke ground. Kita sambungkan ke ground. Lanjut. Tadi 14 sudah ke clock. 14, 16, 15, 14, 13. 13 clock enable itu juga ke ground ya. Iya, ke ground harusnya. 14 inverted output kita nggak butuh output yang di invert sih, jadi sisanya sebenarnya tinggal kita atur output buat ke ini ya, buat ke LED ya. Ini udah sisa output semua, harusnya kita cek ulang. Ground udah terpasang. 4, 8, 7, 3, 1, 2, 6. Oke. Kita coba rangkai LED-nya ya berikutnya ya, karena yang lainnya sudah terpasang gitu. Kita coba saya akan ambil LED di sini. Nah, LED-nya kita putar sedikit. Nah, supaya apa diputar? Supaya
karena yang mau saya sambungkan adalah si eh, apa namanya, anodanya. Anodanya kita sambungkan ke arah eh, IC, sedangkan katodanya kita akan sambungkan ke ground. Sebelum ke ground akan ke resistor dulu, tapi ya intinya begitu. Oke, jadi jalur ini akan saya reserve untuk jalur paralel sebelum ke resistor, dan nanti resistor dibuang ke ground. Jadi saya akan duplikasikan dulu ya LED-nya sebanyak 10. Oke, sudah 10 LED yang terpasang, dan anodanya di sini kita sambungkan ke sebuah jalur di breadboard ini ya, masing-masing dapat satu jalur. Nanti pin-pin ini kita hubungkan ke pin-pin dari C4017 ya, yang output ini kita hubungkan ke satu-satu LED-nya. Dan tadi katodanya udah nyambung di satu jalur yang sama ya, jalur yang di hijau ini. Nah, ini biar kita nggak lupa, kita pasang resistor dulu. Resistor. Oke. Di sini biasanya kalau saya pasang resistor tuh taruh di 470 kalau di Tinkercad, karena dia tuh 5 mA ya. Jadi kalau ketemu biar tegangan 1 sampai 10 volt, saya amannya biasanya kalau pakai baterai 9 volt pakai 470. Itu bisa dihitung nanti kalau teman-teman mau. Oke, ini katodanya kita udah tersambungkan ke resistor. Resistornya kita sambungkan ke ground di sini ya. Ground nyambung nanti ke groundnya baterai. Jadi katodanya udah tersambung ke ground basically. Sisanya kita tinggal nyambungkan dari output IC ke anoda ini. Anoda si LED-nya ya. Oke, ini rangkaian yang sudah jadi. Kita coba simulasikan ya. Di sini ada fitur untuk start simulation kalau di Tinkercad. Jadi kita tahu bagaimana rangkaiannya akan berjalan. Kita coba start simulate. Oke, seperti yang bisa dilihat rangkaiannya berganti secara periodik gitu ya, karena sinyal kotak yang dihasilkan oleh NL555. Dan kita bisa ubah kecepatannya dengan mengganti resistor R1 R2 ini, misalnya kita tambahkan. Nah, dia akan lebih lama, 100 kilo ohm. 10. Kita ubah juga di sini misalnya jadi 105, sama akan lebih lambat. Nah, itu untuk simulasi. Setelah kita sudah membuat simulasinya, kita coba buat dalam rangkaian asli ya. Oke, kita coba membuat rangkaian fisiknya ya. Di sini saya udah punya IC C4017-nya. Yang kali ini bisa operating voltage-nya bisa dari 3 sampai 18 volt ya. Kemudian ini NE555 sebagai timernya. Di sini juga saya udah siapin LED yang katoda dan anoda aja udah saya taruh aja biar lebih cepat gitu ya. Tapi prinsipnya kita akan membuat rangkaian yang sama. Oke, jadi kita mulai. Pertama ada saya akan pakai catur daya 5 volt karena sebenarnya saya punya baterai 9 volt tapi kayaknya sudah lemah. Jadi kita akan pakai catur daya 9 volt ini aja ya. Nanti akan ini nyambungnya ke adapter, nanti akan dicolok. Dia besar tegangannya 5 volt. Oke, kita mulai aja ya. Oke, rangkainya sudah berhasil saya rangkai. Sudah tersambung semua, mulai dari sumber tegangan belum disambung ya. Tapi jalur untuk sumber tegangannya sudah tersambung ke rangkaian kecil RC untuk mengatur frekuensi,
dilempar ke NE555, lalu clocknya dilempar ke C4017. 4017 mengeluarkan output ke LED di sini. LED dilindungi oleh resistor, balik ke ground. Oke, sekarang kita coba sambungkan ya si catu dayanya. Ini catu daya 5 volt. Kita coba sambungkan. 1, 2, 3. It's agak susah. Nah, oke. Rangkaiannya sesuai dengan peragaan. Kalau bisa dilihat, sebentar saya gelapin si lampunya ya. Nah, bisa dilihat bahwa ini lampunya nyala secara bergantian. Dari yang paling kiri ada lampu biru, sampai ke kanannya biru lagi, bergantian biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau, secara periodik. Dan ini bisa kita atur dengan resistornya yang di sini. Coba saya misalnya ganti jadi resistor lain ya. Nah, ini misalnya saya punya resistor 1000 kilo ohm. Ini kurang kelihatan ya. Tapi ini kalau ngelihat ada ring hijaunya, ini 10.000. Ini 1000 kilo ohm. Kita coba pasangkan. Tadi dia secepat ini. Sekarang coba kita berikan resistor 1000 kilo ohm. Jadi 1000 ohm. Gerakannya jadi jauh lebih lambat. Oke, kurang lebih sekian peragaan terkait IC C4017 dan desain sistem digital untuk rangkaian running LED menggunakan C4017B ini. Terima kasih.